Kelompok praktikum IPA melakukan pengukuran nilai keasaman beberapa larutan menggunakan pH meter dengan hasil sebagai berikut. Ada larutan PQRS dan nilai pH-nya. Kemungkinan jenis larutan yang diuji adalah titik-titik. Kita bisa membedakan sifat larutan itu berdasarkan pH. Jadi pH itu antara 0 sampai 14. Sehingga yang tengah ini 7 itu netral. Maka kurang dari 7 itu asam, lebih dari 7 sifatnya basa. Jadi kita bedakan berdasarkan sifatnya. Maka yang larutan P ini adalah basa, Q asam, R basa, dan S asam. Kemudian kita cek di sini cirinya. Yang asam itu adalah ada H-nya, ini asam. Kemudian kalau basa ada OH-nya. Nah, jadi larutan P itu adalah basa, maka yang betul adalah yang ini. Kemudian larutan Q asam, berarti yang betul yang ini. Kemudian larutan R itu basa, berarti yang ada OH-nya. Kemudian S yang asam itu yang ada H-nya. Ini sama ini. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Mudah ya. Kemudian nomor berikutnya, nomor 7. Perhatikan gambar bungkus makanan ringan berikut ini. Bahan tambahan makanan yang berfungsi sebagai pewarna dalam produk makanan ringan tersebut adalah yang betul B. Tartrazin. Ini pewarna kuning buatan. Kemudian soal berikutnya nomor 8. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Penerapan hukum Newton dalam proses memanah. Nah, di sini ada orang menarik busur ke belakang. Nah, kemudian akan terjadi ketika anak panah dilepaskan akan melesat ke depan menuju sasaran. Jadi ada gaya aksi, ini gaya aksinya, maka terjadi gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Ini adalah hukum Newton yang ketiga, hukum aksi reaksi. Maka contoh peristiwa penerapan hukum Newton ketiga adalah, maka yang kita pilih adalah yang B. Ketika mengayuh dayung ke belakang, ini aksi, perahu bergerak ke depan, ini gaya reaksinya. Untuk yang A ini hukum Newton 1, yang C ini hukum Newton 2, kemudian yang D ini hukum Newton 1. Soal nomor 9, perhatikan infografis pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia berikut. Pertanyaannya adalah urutan besarnya potensi energi terbarukan di Indonesia dari yang terbesar ke terkecil menurut data infografis adalah titik-titik. Lihat grafik, yang diminta adalah urutan potensi energi. Jadi ini potensinya. Nah, grafiknya sudah menunjukkan besar kecilnya potensi. Jadi dari tingginya grafik ini kita bisa mengurutkan yang paling besar, berarti yang ini sekian ini, yaitu matahari. Kemudian berikutnya adalah air sekian. Maka jawaban yang betul adalah B, matahari, air, dan seterusnya. Nomor 10. Sebuah roller coaster bergerak seperti pada ilustrasi berikut. Ini dari A, B, C, kemudian sampai D. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Perhatikan pernyataan berikut yang energi kinetik. Jadi ada nomor 1 dan nomor 3. Semakin ke bawah, maka energi kinetik semakin besar. Maka yang pernyataan nomor 1, energi kinetik terbesar
terjadi ketika roller coaster pada posisi D. Di sini salah ya, ini terkecil karena posisinya paling tinggi. Kemudian yang nomor 3, energi kinetik di posisi C lebih besar dibandingkan energi kinetik di posisi A. C dan A posisinya lebih di bawah C, berarti ini energi kinetiknya lebih besar di C, benar ya. Kemudian yang kedua, ini energi potensial. Semakin tinggi energi potensialnya semakin besar. Jadi nomor 2, energi potensial terbesar terjadi ketika roller coaster berada posisi B. Ini posisinya terendah, jadi salah ya. Jadi yang benar adalah yang terbesar di posisi D. Kemudian yang nomor 4, ini energi mekanik, maka di setiap posisi itu energi mekaniknya sama. Di C sama dengan di D, betul. Maka jawaban yang betul adalah 3 dan 4. Soal berikutnya silakan disimak di video berikutnya. Terima kasih.